Dengan rangkaian seperti ini, insya Allah speaker aktif kawan-kawan semua bebas dari noise ya, atau terutama gangguan sinyal liar seperti suara-suara HP tot seperti itu, insya Allah tidak ada lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Karunia Elektronik. Malam ini kita sekarang akan belajar ke audio setelah berkecimpung kemarin-kemarin di servis TV terus. Sekarang kita ke masalah audio, karena ini mau mendekati bulan puasa, jadi saya butuh sedikit hiburan. Jadi sekarang kita akan berbicara masalah audio. Untuk kepada para master, silahkan dukungannya saja dengan cara klik subscribe, komen, like, and share. Ini khusus untuk para pemula saja di audio ini ya. Di sini saya akan bertutorial tentang cara pemasangan input balance dan output balance pada speaker aktif. Nah, seperti ini. Ini input balance, ini juga input balance. Yang ini pernah saya gunakan dan yang ini belum. Tapi nanti saya akan menggunakan yang sudah pernah saya gunakan saja, yang ini. Sedangkan untuk output balance-nya saya menggunakan kit seperti ini. Nah, ini. Nanti akan kita pasang pada speaker aktif, dan speaker ini sudah hidup. Nah, ini dengan ciri indikator sudah menyala ya. Dan input balance ini bisa dipasang ke speaker aktif jenis apa saja insya Allah. Dan sebagai ciri hidup, nah itu ngeground. Input balance ini bisa dipasang asal speaker aktifnya normal ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial, akan saya jelaskan sedikit tutorial tentang input balance ini. Kegunaannya adalah yang utama sekali adalah untuk menjaga input dari sinyal-sinyal liar ya. Nah, seperti itu. Mungkin para operator sound system atau yang punya sound system sudah mengetahuinya ya. Ini hanya untuk pemula saja. Jadi dengan memakai input balance ini, pengkabelan sepanjang apapun insya Allah terhindar dari suara noise, dengung, dan sinyal-sinyal lainnya. Itu pun tergantung kit input balance dan output balance-nya ya. Kalau seperti ini saya rekomendasikan untuk di audio rumahan saja. Kalau untuk di sound system di lapangan, cari saja yang lebih baik dari kit ini ya. Bukan berarti ini jelek, ini sudah cukup bagus. Cuma ini sepengalaman saya, kit-kit seperti ini kalau untuk audio luar atau outdoor ini kurang bisa meredam noise ya. Tetapi untuk audio rumahan sudah sangat oke sekali, karena saya pernah mencobanya di amplifier dan video saya di channel saya ini sudah ada. Kali ini saya akan memasang di speaker aktif. Oke, tujuan utamanya yaitu adalah saya pribadi untuk supaya musik ini ketika kita nyetel speaker aktif ini bersih, tidak ada gangguan, baik itu sinyal HP, tutut dan sebagainya ya. Karena ini speaker aktif ini adalah punya pelanggan saya yang tidak diambil-ambil. Akhirnya saya pakai dan saya jadikan monitor ketika saya ada sedikit job ya. Nah, dan itu ada suara bunyi-bunyinya ya, karena ini belum pakai input balance. Biasanya saya pakai untuk monitor, disambung ke AUX atau ke monitornya ya. Nah, oke, kita akan langsung saja
pemasangannya. Oke, sebelumnya saya lupa, untuk yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa dukungannya dengan ketik like, comment, subscribe, and share. Oke, karena ini bulan puasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua, khususnya yang mampir ke channel saya, dan lebih khusus kepada subscriber saya, terima kasih atas dukungannya. Oke, akan kita bongkar saja dulu ininya ya. Oke, pantengin saja videonya. Oke, ini sudah saya bongkar dan dalamannya seperti ini. Nah, ini saya jelasin dulu karena ini dulu saya juga yang servis dan sudah hancur ya. Nah, jadi ini adalah yang merah putih ini adalah arus dari power supply yang sudah ditahan dulu melalui resistor di sana. Nah, itu tidak perlu kita buka. Nah, arus ini sekitar 31 volt. Nah, ini ya. Nah, di sini ada tulisannya DC 35 volt. Nah, ini arus ini ya. Untuk memberi catu daya ke IC perubah tegangan, yaitu 7812 untuk tegangan positif dan 7912 untuk tegangan negatif. Nah, seperti itu. Dan adapun ini rangkaian middle yang saya tambahkan. Nah, seperti itu. Oke, sebelum pemasangan input balance dan output balance, kita harus tahu dulu kabel ini adalah input power dari OCL di dalam sana ya. Nah, ini pendinginnya tuh. Nah, ini input power, dan ini yang satunya adalah input mic ya. Nah, ini masuk ke output control. Sama-sama di sini ya. Nah, ini kita cabut saja dulu. Jadi input dari power ini yang akan kita garap ya. Oke, kita cabut dulu. Kita santai-santai saja. Ini karena masa-masa rehat ya, untuk yang umat muslim. Yang non muslim kita saling menghormati saja. Oke, saya ambil dulu kitnya. Oke, untuk input balance-nya, ini soket Canon ini kita cabut dulu ya, dua-duanya seperti ini. Nah, nih jadi Canonnya sudah kita cabut ya, seperti ini. Untuk elko ini abaikan saja, ini hanya filter tegangan saja ya, karena waktu itu ini memang dibutuhkan. Sekarang mengikuti catu daya tune control ini saja. Nah, ini harus dibuang dulu. Nah, oke, saya simpan dulu. Dan ini kit output balance-nya. Oke, jadi setelah dicopot, ini input dari power. Ntar ini kita potong saja dulu. Nah, ini sudah saya potong. Nah, yang tengah ini kabel grounding. Kok kita olah dari input powernya dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini input power. Silakan para pemula diperhatikan. Kita ambil input balance-nya ya. Nah, di sini ada output. Nah, jadi ketiga kabel tadi disambung di output input balance-nya ya. Nah, ini oke, saya sambung dulu. Nah, ini sudah saya solder. Nah, itu ya, sudah saya solder nih. Jadi dari power, in power masuk ke output balance ini ya. Nah, ini kita solder di bawah. Hati-hati jangan salah. Oke. Untuk input dari input balance ini baru kita sambung ke sini ya.
nih ke balance output mendapat outnya, yaitu yang ini ya. Nih ada R plus, R min, L min, L plus. Nah ini, nah jadi seperti ini kita sambung, jadi kabelnya sudah 3 semua ya. Nah ini yang nomor 2 masuk ke R plus ya, dan min 3 masuk ke R min ya. Nah begitu juga dengan yang ini masuk ke sini ya. Nah oke, akan kita sambungkan dulu untuk menghemat waktu ya. Kita solder di luar saja, yang penting kawan-kawan semua atau yang pemula bisa mengerti ya. Oke, ini kabelnya sudah saya pasangkan. Sebentar, ini biar lebih jelas saya ambil saja dulu powernya ini biar bisa disingkirkan dulu. Kita mengurusi input balance dan output balance-nya ya. Oke, itu setelah dari in power tadi masuk ke input balance mendapatkan outputnya, dan output balance ini mempunyai input ya. Nah ini jadi inputnya ini yang sudah jadi plus 2 plus 3 min ini kita sambungkan ke output balance output ini ya. Nah ini seperti ini. Nah ini kabel 3. Nah ini yang plus saya tandai dengan kabel merah. Nah ini masuk ke R plus ya, dan yang kabel putih masuk ke R min. Nah ini berarti dapat nomor pin 3 plus ya, mohon maaf 3 min. Dan yang 0 ini grounding. Nah ini saya sambung ke grounding. Dan yang sebelahnya lagi, cahaya yang sebelah, kenapa ini kabelnya ada 2 buah? Karena kenapa groundingnya ikut yang sini saja ya. Nah ini jadi groundingnya ngambil dari sini, jadi cukup memakai kabel 2 biji. Nah seperti itu, jadi penyambungannya seperti ini. Jadi dari in power masuk ke output input balance. Nah, terus input balance ini innya masuk ke output balance input ya, balance output ya. Nah, oke sebentar. Oke kawan-kawan, mohon maaf tadi terjeda karena ada anak-anak mau petasan. Saya kaget ya. Nah akhirnya saya suruh pergi dulu. Ya maklumlah, cuma saya kagetan, jadi akhirnya saya beristirahat dulu. Oke, untuk pemasangannya, untuk input dan outputnya sudah jelas ya, sudah terpasang. Nah, saya ulangi lagi, jadi dari in power speaker aktif, in powernya di dalam itu masuk ke output input balance ini ya. Nah, dan input balance ini ada inputnya sudah menjadi 2 plus min. Mohon maaf, maksud saya 2 plus dan 3 min. Dan ini juga 2 plus dan 3 min. Inputnya kita sambung ke output dari kit balance output ini ya. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ini sudah selesai untuk penyambungan input dan outputnya ya. Untuk LCO2 ini diabaikan saja karena itu cuma filter tegangan ya. Nah seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, kita sekarang tinggal mengurusi catu dayanya. Nah, untuk catu daya di sini kita mengambilkan saja langsung dari speaker aktifnya ya. Tadi dikit tadi ada IC pengubah tegangan. Nah ini ada 7812 dan 7912. Nah, kita ambilkan catu daya dari sini saja, yang mana untuk pin kaki ini untuk L7812 ini kaki pertama input, 2 grounding ya. Nah ini 2 grounding dan 3 outnya 12 volt ya. Begitupun dengan ini
kaki pertama grounding ya. Nah, kaki kedua inputnya ya, dan kaki ketiga adalah out dari 7912 ya. Jadi untuk ini untuk minnya. Oke, akan saya kasih kabel dulu positif dan negatifnya ya. Oke kawan-kawan semua, ini ada kabel hitam dan merah sudah saya solder. Yang kabel merah ini saya solder di kaki nomor 3 dari IC 7812 ini ya. Di kaki nomor 3, 1 2 3 pinggir sebelah kanan ya. Nah, ini untuk yang plus. Sedangkan yang negatif, nah ini saya sambung di kaki nomor 3 juga ya, 1 2 3 pinggir kanan saya ini ya. Nah ini, nah ini ujung kabelnya. Nah ini, oke, coba akan saya simpan dulu ini di sini. Nah sebentar, posisinya kurang mantap. Oke bentar. Nah, positif dan negatif ini kita sambungkan di catu daya output balance-nya ya. Nah, di sini ada tegangan 32 dan 15 plus dan negatif 15 dan 32 negatif ya, atau min. Jadi karena kita sudah tegangannya udah 12 volt, jadi kita memasangnya di 15-nya ini ya. Jadi abaikan resistor 3,3K nya ini ya, diabaikan saja. Ini tujuan sang perakit, kalau dipasang diambilkan dari catu daya ya. Jadi memasangnya di sininya ya. Nah nih di 15 volt ini ya. Nah itu, adapun untuk grounding ini tidak usah dipakai ya, karena sudah ada dari grounding input tadi ini ya, kabel satu ini tadi. Jadi tujuannya untuk meminimalisir grounding ya. Nah itu, begitupun dengan catu daya input balance ini digabungkan ke sini semua ya. Yang plus dapat kabel merah dan yang negatif dapat kabel hitam ini. Oke, saya solderkan dulu ya. Dan ini kabel positif dan negatif tadi sudah saya masukkan di catu daya. Kabel hitam 15 volt dan kabel merah 15 volt. 15 volt ini tadi atau 12 volt ini tadi dapat dari 7812 tadi ya. Nah ini, nah kabel dari sini tadi. Nah itu, dan ini saya gabung catu dayanya ke input balance ya. Ikuti saja tanda dari tokonya ya. Nah, apalagi yang sudah paham data pin IC sangat mudah ya. Nah ini untuk NE5532P, yaitu untuk PCC min pin 4 ya, pin 4 ini. Dan untuk PCC plus pin 8 ya. Nah ini paling ujung sini. Cara ngitung IC dari ini nih, yang ada coakan di tengah, ada lubang nih ya. Nah itu seperti itu, sama dengan IC 4558D itu juga pinnya sama ya. Nah setelah catu daya kita pasang, kita kembali lagi ke rangkaian output balance-nya ya, atau output balance. Nah di sini yang belum disolder adalah inputnya. Nah ini input R dan L. Untuk bagian ini input R dan L ini dari kit output balance ini kita sambung ke tune control. Nah jadi kita sambung ke sini tadi ya. Ini yang kabel kita lepas. Nah ini saya pasangkan kembali seperti ini ya. Nah ini disambung ke input ini tadi ya. Nah ini
ke sini. Oke, akan saya sambungkan dulu ya biar mudah. Saya cabut dulu. Dan ini sudah saya sambungkan ya. Input balance output ini sudah saya sambung ke kabel, dan ini dihubungkan ke auto control sini ya. Nah ini, jadi kita pasangkan lagi. Nah, ini untuk satu daya kita pasangkan lagi ke tempat semula. Bentar, ini susah, saya pasangkan dulu, nanti kita tes. Oke, ini sudah saya pasangkan semua, dan ini langsung saya pasangkan dengan rangkaian seperti ini. Insya Allah speaker aktif kawan-kawan semua, bebas dari noise ya, atau terutama gangguan sinyal liar seperti suara-suara HP tot seperti itu, insya Allah tidak ada lagi ya. Nah jadi seperti ini. Nah ini tinggal nyusun saja lagi ya. Nah ini kita susun ke tempatnya nanti. Nah seperti ini. Oke, kan kita tes saja, coba di luar ya, hati-hati jangan ada yang konslet. Sebentar, saya ambil HP dulu, saya nyalakan dulu, colokkan inputnya. Nah ini, oke, speaker aktifnya akan saya nyalakan dulu. Nah itu sudah, nah sudah ada ya. Ngeturun sedikit wajar, bisa nanti di minimalisir. Oke, kita tes saja lagunya ya. Bentar, nah ini, nah oke kawan, itu sudah cukup ya. Kita matikan lagi. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.